Berlatar di Amerika bagian Georgia, kisah akan berfokus pada seorang janda, ia bernama Jenayah. Jenayah adalah sosok ibu yang sangat menyayangi putrinya, kita panggil saja ia Cantika. Jenayah akan melakukan apapun demi putri tercintanya. Putrinya adalah sosok yang cerdas, namun ternyata Cantika sering sakit-sakitan, dan saat ini Cantika sedang melakukan proyek sains yang akan dipamerkan di sekolahnya. Namun karena ia belum membayar uang makan di sekolahnya, ia pun enggan untuk sekolah pada hari itu. Can you give her the money today so she can stop making fun of me? Ketika Jenayah ingin mengantar putrinya ke sekolah itulah ia sempat-sempatnya bersedekah kepada tetangganya. Ternyata Jenayah memang sering memberikan uang kepada tetangganya ini walaupun dirinya serba kekurangan. Saat sedang bersedekah itu, ternyata ibu kos yang temperamen dan tak sabaran ini pun menagih sewa bulanan Jenayah. Ibu kos ini pun mengatakan jika dia bisa memberi orang lain uang tapi tidak bisa membayar kontrakan, ibu kos pun mengancam akan mengusir mereka hari ini jika mereka tidak bisa membayar uang sewa. All your little shit gonna be right out there on the street. Go ahead and put your seatbelt on. Let's go. Can't be late. All right, love you. Setelah mengantar putrinya ke sekolah, disinilah kita mengetahui bahwa Jenayah adalah seorang kasir di swalayan. Saat sedang mengambil pele itulah, Jenayah mendapatkan telepon dari sekolah yang mengatakan bahwa ia harus membayar uang makan putrinya hari ini juga sebanyak $40 atau 600.000. Namun karena Jenayah belum gajian, ia pun meminta keringanan waktu, menunggu ia gajian terlebih dahulu, karena ia akan menerima gajinya pada sore hari nanti. Namun karena Jenayah sudah lama menunggak pembayaran, pihak sekolah pun enggan memberikan keringanan lagi. Look, I'll bring the lunch money up there. I can't leave my job. Bertepatan dengan itu, si bos pun datang dan saat itu juga Jenayah meminta izin untuk pergi ke sekolah putrinya karena terdapat masalah. Si bos pun mengizinkan namun dengan catatan hanya dalam waktu 30 menit saja. Jenayah pun sempat singgah ke bank. Ia langsung dilayani oleh manajer bank tersebut. Kita panggil saja ia Cimoy. Jenayah pun ingin mengambil uang di rekeningnya yang hanya sisa $40 saja. Namun karena banyaknya pengunjung dan waktu yang sudah mepet, Jenayah pun melanjutkan perjalanan ke sekolah putrinya. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PPPA ingin membawa anak Jenayah karena Jenayah tidak becus mengurus putrinya, dan saat ini Jenayah sedang mengalami ekonomi yang ekstrim. PPPA bisa saja mengambil alih pengurusan anak sementara jika orang tua mereka sedang dalam masalah, seperti ekonomi yang sedang buruk, dan beberapa hal lainnya. The principal says she comes to school very hungry. That's what we have to determine. No, my daughter is safe with me. Here's my card. Jenayah pun kembali ke tempat kerjanya. Di tengah perjalanan itu, ia terjebak kemacetan. Tak punya banyak waktu lagi, Jenayah ingin menerobos jalur sehingga... You stupid fucking bitch! Ya, kesialan Jenayah pun bertambah saat polisi ini mendapatinya mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan, dan mobil yang menabraknya tadi adalah seorang polisi. Kita panggil saja ia Pak Asep. Pak Asep pun mengancam jika Jenayah bertemu lagi dengannya, ia akan membunuhnya di tempat. Mendengar itu, Jenayah pun sangat dibuat ketakutan. Setelah Pak Asep pergi, mobil satu-satunya pun disita oleh polisi karena STNK Jenayah telah mati. Jenayah pun jalan kaki menuju ke tempat kerjanya di tengah derasnya hujan saat itu. I'm gonna write you a ticket in counter car. Please. Kesialan Jenayah pun bertambah saat ia telah tiba di tempat kerjanya. Ia pun dipecat hari itu juga karena pergi selama 2 jam tanpa kabar apapun. Lalu Jenayah meminta cek atau gajinya diberikan hari itu juga. Namun si bos yang sudah kesal pun enggan memberikan cek tersebut dan akan mendapatkan ceknya melalui pengiriman pos. I need this job. Got it. Your ass is fired. Dan ya, lagi dan lagi Jenayah pun mendapatkan kesialan yang kesekian kalinya pada hari itu. Ia telah diusir dari kontrakannya karena sudah menunggak cukup lama. Begitupun kesialannya bertambah saat ia melihat barang-barang miliknya telah dikeluarkan dan dibiarkan begitu saja. Namun yang paling membuat ia kesal adalah obat putrinya yang ia beli mahal malah dibiarkan begitu saja, dan juga proyek sains milik putri tercintanya. Sedikitpun orang-orang di sana tidak memiliki rasa iba terhadapnya.
Singkat cerita, Jenaya kembali ke mantan bosnya untuk meminta gajinya agar diberikan saat ini juga. Ia mengatakan harus membayar kontrakan dan uang makan putrinya hari ini. Namun si bos yang sama sekali tidak peduli pun mengatakan, itu bukan urusanku, itu masalahmu. Aku tidak peduli apapun yang terjadi kepadamu. Yang jelas, aku akan memberikan gajimu melalui pengiriman pos sesuai SOP yang berlaku. Dan tiba-tiba... Hey, how you doing, miss? Shut the fuck up, we give you all the money. They're the same too. Ya, dua perampok entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba datang dan menodongkan senjatanya. Namun karena si perampok lupa membawa tas, ia pun ingin mengambil tas milik Jenaya yang berisi project science milik putrinya. Dan tebak apa yang Jenaya lakukan? Setelah salah satu perampok mati, kini ujian pun terus saja bertambah ketika si bos ini menganggap jika Jenaya adalah komplotan si perampok tadi karena si perampok sempat menyebut namanya, dan ketika mantan bosnya ini terus saja bacot sana sini, Jenaya lagi-lagi melakukan sesuatu hal di luar dugaan. Ya, bosnya pun mati di tangan Jenaya. Tanpa buang-buang waktu lagi, Jenaya mengambil cek atau gaji terakhirnya yang tergeletak di meja. Yang menarik adalah, Jenaya bukanlah orang yang serakah. Ia tak ingin memberi makan uang haram kepada putrinya. Dengan begitu banyaknya uang di meja tersebut, Jenaya hanya mengambil ceknya saja dan tidak memperdulikan uang-uang itu. Sesampainya di bank untuk menukar cek miliknya, Jenaya pun lagi-lagi mendapat masalah saat ingin menukar cek miliknya. Jenaya harus memperlihatkan KTP-nya terlebih dahulu, namun KTP-nya hilang beberapa hari yang lalu. Jenaya pun meminta tolong ke teller bank itu agar membantunya kali ini. Ia juga pernah membantunya sebelumnya, namun si teller bank pun enggan membantunya dan mengatakan jika ia tak ingin mendapat masalah di kemudian hari. Dengan tekanan dan masalah yang begitu besar yang dialami oleh Jenaya, ia pun melakukan hal seperti ini. I'm sorry, but... Oh, God. Please. Okay, Bersamaan dengan itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif cantik. Kita panggil saja ia Bacce. Bacce adalah detektif polisi yang sangat menjunjung tinggi yang namanya bekerja secara profesional, jujur, adil, bijaksana, dan yang paling penting adalah tidak korup dan anti sogok-sogokan. 11-12 lah dengan polisi yang ada di Konoha. Tapi bohong, Everything's in working order. Put it on repeat. Bacce pun bekerja sebagaimana mestinya. Bacce pun sangat heran ketika melihat uang yang ada di meja tersebut tidak berkurang sepeser pun. Karena itulah, Bacce sangat tertarik dengan kasus yang sedang terjadi ini, di mana Bacce menanyakan berkali-kali kepada orang-orang terdekat Jenaya dengan jawaban yang sama, Jenaya adalah orang yang baik, Jenaya adalah orang yang baik, sampai ia pun semakin saja dibuat penasaran tentang sosok Jenaya ini. You okay? Kembali ke Jenaya yang saat ini sedang memamerkan senjatanya. Tanpa ia sadari Cimoy mengetahui ia sedang membawa pistol. Cimoy pun langsung melaporkan Jenaya yang saat ini sedang merampok bank tempatnya. Tanpa Jenaya sadari, ia sedang dalam masalah yang sangat besar. What are you doing? Jones, you need to get Saat Cimoy sedang melaporkan situasi yang sedang terjadi itulah, lagi dan lagi Jenaya mendapat pernah ia bayangkan sebelumnya. Jenaya dituduh membawa sebuah bom dan itu sangat mengejutkan pihak kepolisian dan orang-orang yang berada di bank itu. We are being robbed. Excuse me? Yes. Namun yang menarik adalah Jenaya sama sekali tidak merasa atau sadar apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu bahwa saat ini ia sedang dituduh merampok bank dan membawa sebuah bom. Dan saat si teller bank ini menyodorkan beberapa uang, lagi-lagi itu membuat Jenaya makin heran karena ia hanya ingin mencairkan cek miliknya. Ia sama sekali tidak menginginkan harta yang bukan miliknya itu. No, I just want my check cash. My check is for $521. Cash my check. Why is she acting like that? I didn't do anything. Cash her check. Beberapa saat kemudian Bacce dan kawan-kawan pun sudah tiba di lokasi tersebut. Tanpa Jenaya sadari bahwa tempat ini sudah dikepung oleh kepolisian. Ketika teller bank ini ingin mencairkan cek milik Jenaya itulah, tiba-tiba saja salah satu pengunjung langsung berlari ke arahnya. Dan tiba-tiba
Ya, alih-alih Jenayah pergi dengan tenang, semua jadi semakin tak terkendali saat si pria tiba-tiba ingin menjadi pahlawan kesorean. Saat itulah siaran televisi memberitakan tentang adanya perampokan di sebuah bank dan tebak, apakah Jenayah menyadarinya? Ya, lagi dan lagi, Jenayah belum sadar tentang apa yang ia lakukan saat ini. Bace pun menelpon si Cimoy dan menyampaikan agar memberikan teleponnya kepada Jenayah. Bace menanyakan mengapa ia merampok bank tersebut, apa yang Jenayah inginkan, dan saat itu juga Jenayah pun kaget dan tersadar bahwa saat ini situasi yang ia alami sedang tidak baik-baik saja. Si Bace pun menyarankan agar Jenayah meletakkan pistol dan tas yang ia bawa, dan inilah yang ia katakan. All I need is my money because she gotta eat. And if she doesn't eat, then they're gonna tease her. Every fucking thing I do it must. And come outside and let's talk about it. Let's get it all sorted out. Saat Jenayah akan mengakhiri semua ini, tiba-tiba saja ia melihat Pak Asep di sebuah siaran televisi yang tadi sempat mengancamnya dan mengatakan akan membunuh Jenayah saat melihat dirinya lagi. Dan pada akhirnya, Jenayah memerintahkan si teller bank ini untuk menutup tirai agar Pak Asep tidak dapat menemukan dirinya. Pull it all the way down. Saat sedang bengong itu, salah satu teller bank melakukan siaran live tanpa diketahui oleh Jenayah. Tak lama kemudian para sandera mengeluh tentang dirinya yang sudah lelah dengan semua ini. Namun si kakek dan si nenek malah pergi begitu saja, dan Jenayah pun hanya membiarkan mereka pergi. Bace pun semakin saja dibuat bingung mengapa Jenayah membiarkan para sanderanya pergi begitu saja. Hey, we got 2 hostages coming out. Tiba-tiba saja proyek sains milik putrinya berbunyi, si Cimoy dan yang lain pun semakin panik. Mereka masih menganggap tas yang dibawa oleh Jenayah adalah sebuah bom. Keadaan pun semakin tegang saat Jenayah mengatakan dan membanting tas putrinya, "Aku tidak ingin dia membunuhku. Siapa yang akan menjaga putriku jika aku mati?" Bace dan kawan-kawan pun dibuat bingung saat Jenayah mengambil kursi untuk sandranya. Mereka mulai berdebat saat salah satu dari mereka mengatakan jika ia harus memanggil FBI. Namun Bace tidak setuju dengan hal itu karena Bace yakin Jenayah hanyalah lepas kendali pada dirinya sendiri. I know what it feels like to be on your feet all day. Another witness said that she's a good girl. Like, I really think she may have just snapped. These phones are driving me crazy. You might want to answer it. Di sela perdebatan itu, Bace memutuskan untuk menelpon Jenayah dan menanyakan tentang kondisi para sandera. Bace pun terdiam saat Jenayah menceritakan hidupnya. Ia mulai bercerita tentang suaminya yang pergi meninggalkan mereka berdua. Ia pun harus bekerja lebih keras untuk menghidupi putrinya. Seperti yang dikatakan di adegan awal tadi, bahwa Cantika sering sakit-sakitan. Ia berkali-kali membawanya ke rumah sakit. Namun hari ini hidup yang ia alami sangatlah berat. Ditagih uang makan sekolah, dipisahkan dari putrinya, mobilnya ditabrak, ditilang polisi, bahkan mobilnya juga disita, dipecat dari kerjaan, diusir dari kontrakan, bahkan barang-barang miliknya dibiarkan begitu saja di tengah derasnya hujan, dituduh bekerja sama dengan perampok, sampai ia tak sengaja membunuh perampok dan bosnya sendiri, dan bahkan kali ini ia dituduh merampok sebuah bank. Jenayah pun terus saja bercerita tanpa ia sadari, ia sedang disaksikan oleh semua orang. I never stole nothing a day in my life that I needed. Because when my daughter gets sick, I have to take her to the hospital. I needed my money to get my daughter's medicine. She's Di tengah percakapan itu, pihak kepolisian terkejut saat menyadari bahwa kejadian tersebut disiarkan secara live. Mereka pun segera berusaha memblokir siaran itu, namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Warga yang menonton tayangan tersebut lebih dulu bergerak. Mereka telah berkumpul dan melakukan demonstrasi di depan bank, menuntut agar kepolisian segera membebaskan Jenayah. I'm not coming out. Stop saying that. I'm not coming out until you make him leave. The one that ran me off the road and said he was going to find a legal way to kill me. Jenayah pun bersikeras tak akan meninggalkan bank sebelum polisi yang menilang dan mengancamnya tadi, yakni Pak Asep, ditemukan. Ia tak ingin kedua polisi itu masih berada di lokasi. Sementara itu, Bace pun dibuat bingung karena hingga kini belum ada yang tahu siapa sebenarnya sosok Pak Asep yang dimaksud Jenayah. Shit. Singkat cerita, FBI akhirnya tiba, namun Bace sebenarnya tidak setuju dengan keterlibatan mereka. Baginya, jika FBI terlibat, masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai justru akan semakin rumit. Karena itulah, Bace dengan tegas menentang kehadiran FBI dalam kasus ini.
Chief, you were in charge, now we're in charge. Saat FBI hendak mengambil alih kasus ini sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak. FBI bersikeras mengambil alih kasus ini karena situasi di lapangan dianggap sudah tidak terkendali. Rupanya siaran live yang dilakukan oleh Teller Bank tadi memicu kemarahan para petinggi. Tayangan itu membuka mata warga akan carut-marutnya sistem pemerintahan, betapa rakyat kecil seperti jenayah terus-menerus tertindas, kekacauan pun meluas dan gelombang kemarahan rakyat semakin membesar. Karena itulah FBI dikerahkan ke lokasi untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. I have to tell you, this crowd is in. Saat berbincang dengan para sandera, Jenayah pun mulai membuka kisah hidupnya tentang perjuangannya membesarkan sang putri. Ia mengingat kembali masa ketika para dokter memaksanya untuk menggugurkan kandungannya hanya karena ia miskin. Mereka mengatakan hidup Jenayah akan semakin sulit jika ia nekat memiliki anak. Mendengar itu, Cimoy dengan tulus berkata bahwa jika Jenayah sampai di penjara, ia akan merawat putrinya. Ucapan itu tentu saja membuat Jenayah terharu. Ia pun mulai berpikir untuk mengakhiri semua ini. Namun tiba-tiba salah satu sandera mengeluh mengatakan bahwa ia sudah lelah dan ingin pergi. Dan tebak apa yang dilakukan oleh Jenayah? Ia membiarkan pergi begitu saja tanpa syarat apapun. Tapi yang paling menyentuh bukan itu, melainkan Cimoy yang mengantar sandera tersebut keluar. Dan di saat ia bisa saja kabur, ia justru memilih kembali ke dalam bank. Ia kembali demi Jenayah karena ia ingin berada di sana untuk mendampingi Jenayah saat semuanya berakhir. Polisi pun menelpon dan menanyakan kabar para sandera lainnya, namun ternyata itu bukanlah si Bacce, melainkan FBI yang telah mengambil alih kasus ini. Tentu saja itu membuat Jenayah makin kesal karena ia tak ingin lagi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jenayah pun menanyakan berkali-kali apakah Pak Asep sudah pergi dari lokasi. Tentu saja FBI heran dan tak tahu apa yang Jenayah maksud. Situasi pun semakin tegang ketika yang dikira bom itu terus saja berbunyi dan tiba-tiba... Oh my, just hang up the phone. Come on. My daughter made this. Ya, mereka pun tahu bahwa ternyata itu bukanlah sebuah bom. Jenayah pun mengatakan untuk menelpon pihak kepolisian dan menyampaikan bahwa semua ini kesalahpahaman. Ia sedang tidak membawa bom atau semacamnya. Namun Cimoy lagi-lagi dengan baik hati menyarankan agar polisi jangan sampai tahu bahwa itu bukanlah sebuah bom. Karena jika polisi tahu bahwa itu bukanlah bom, maka polisi pun akan menyerbu tempat ini dan bisa saja Jenayah akan terluka. Namun sayangnya salah satu teller bank ini malah memberikan sebuah pesan rahasia melalui jendela toilet untuk memberitahu para polisi bahwa bom itu ternyata palsu. I need to go to the bathroom. Bomb is not real. One gun. Singkat cerita, Pak Asep pun ditemukan dan langsung dibawa pergi saat itu juga. Namun sebelum pergi, Bacce pun sempat melakukan hal seperti ini. Bacce langsung menghubungi Jenayah dan memberitahunya bahwa Pak Asep telah pergi. Namun Jenayah tidak percaya begitu saja. Jenayah pun meminta bukti foto jika dia adalah Asep yang dimaksud. Namun karena ponsel Jenayah telah dinonaktifkan oleh FBI, maka sedikit memakan waktu. Mereka pun sepakat bahwa Jenayah harus melepaskan para sandera terlebih dahulu. This has been going on for 12 hours. All right? Do you see those people? She's literally coming out. Why would we be going in? Tapi dengan tololnya si FBI bengek ini malah ingin masuk ke dalam bank dan menangkap langsung Jenayah. Ia tak ingin mengaktifkan ponsel milik Jenayah. Tentu saja itu membuat Bacce jadi makin emosi karena mereka telah sepakat sebelumnya dan kasus ini bisa selesai dengan damai tanpa ada yang terluka ataupun korban jiwa. Dan tebak apa yang Bacce lakukan? Ya, dengan gagah beraninya Bacce menghampiri Jenayah. Bacce ingin memperlihatkan langsung foto Pak Asep melalui ponsel miliknya. Namun karena Jenayah tak ingin ia masuk ke dalam, ia pun meminta Cimoy agar mengambil ponselnya saja. Dua teller bank pun termasuk manajer alias Cimoy dibebaskan oleh Jenayah. Dan lagi, Cimoy malah tak ingin pergi. Cimoy tak ingin jika meninggalkan Jenayah sendirian. Sebelum mereka keluar, ia memberikan beberapa uang kepada Cimoy agar membayarkan uang makan putrinya. My phone is on. My mother. Ya, tiba-tiba saja Ibu Jenayah menelpon dan disinilah kita semua akan semakin dibuat terkejut dan sangat terpukul saat Ibu Jenayah mengatakan bahwa
putrinya yaitu Cantika telah meninggal dunia. Ibunya mengatakan Cantika meninggal dunia semalam. Ia meninggal dunia karena Kejang dan Jenayah ada di sana waktu itu. Ternyata Jenayah belum bisa benar-benar menerima keadaan bahwa putri satu-satunya yang ia miliki telah meninggalkannya. Semua yang kita lihat di adegan awal tadi tidak lain tidak bukan hanyalah halusinasi yang dibuat oleh Jenayah sendiri. Nyatanya ia benar-benar telah kehilangan putri tercintanya itu saat sedang merenung. Itulah tiba-tiba saja FBI masuk secara paksa dan inilah yang terjadi. Who is this? We are calling about your past due bills. Oh, sorry. I got here as soon as I could. Sorry, but we didn't call you. Janaya. Let's go. Ya, itu semua belum terjadi, namun jika Jenayah mengulur waktu lagi, itu semua bisa saja terjadi mengingat FBI telah bersiap untuk masuk. Tanpa berlama-lama lagi, Jenayah dan Cimoy pun memutuskan untuk keluar saat itu juga. Surrender. I am right with you. Mamat, ending yang cukup membagongkan. Keren filmnya sumpah, kalian harus nonton langsung. Saya aja nonton jadi mewek loh. Saya jamin kalian bakal mewek juga. Bayangkan jika Jenayah adalah Anda atau enggak itu adalah ibu Anda. Seberapa hancur hidup Anda saat mengetahui bahwa satu-satunya yang membuat Anda tetap kuat dan tegar menjalani hidup tiba-tiba pergi meninggalkan Anda. Mungkin jika Jenayah sadar dari awal jika putrinya telah meninggal, saya yakin itu Jenayah sudah bundir itu. Bayangkan saja cobaan yang dialami, diusir dari kontrakan, hujan lagi, anaknya diambil, bosnya yang semakin mempersulit hidupnya, ditilang, kendaraannya disita, diancam polisi, dituduh perampok, uang yang ada sisa $40. $40 itu sekitar 600.000, bayangin. Tapi dengan cobaan yang bertubi-tubi tuh Jenayah masih tetap kuat dan tegar. Walaupun kelihatannya seperti ODGJ sih, tapi Jenayah masih tetap sabar dan tegar dan juga tidak minta-minta. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Ingat, jika seseorang merasa bahwa hidupnya adalah yang paling sengsara, mungkin ia hanya belum melihat betapa banyaknya orang lain yang bahkan tidak memiliki apa yang ia anggap biasa. Kadang, hal-hal yang terlihat kecil seperti senyum orang tua, rumah sederhana, atau makan malam seadanya, justru itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang baru menyadari berharganya sesuatu setelah semuanya pergi. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Bersyukurlah selagi masih ada yang bisa disyukuri, karena tidak semua orang punya kesempatan kedua.